terlalu banyak yang kalian sembunyikan dari saya. Saya tidak punya rahasia sama sekali, tidak punya rahasia, Yan. Ana, Arman selalu saja memberikan uang pada ibu kamu. Ibu kamu selalu minta. Arman selalu membiayai kehidupan keluarga kamu. Kamu nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Nggak mungkin. Percaya sama saya, Yan. Percaya sama saya, Yan. Ana, ada telepon tuh dari Arman untuk kamu. Mau kemana kamu? Belum puas juga kamu sakiti perasaan Adrian. Apa kamu nggak sadar kalau kamu cuma bawa sial untuk Arman dan Adrian? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau saya jadi kamu, saya akan tinggalkan rumah ini sebelum diusir. Saya cuma ingin mengingatkan pada kamu, Yan. Saya minta kamu jangan menyalahkan Ana. Ana nggak tahu apa-apa. Cukup. Jangan berlagak sok prihatin. Ana itu istri saya dan saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Saya mohon sama kamu. Jangan pernah ganggu saya dan Ana lagi. Ngerti? Yan, Lik, Adrian belum makan. Mendingan kamu ajak Adrian makan malam sama Priska. Oke, Ma. Makin hebat aja sih, Han. Ya iya dong, Sin. Gak sia-sia dong Eko belajar 2 tahun di luar negeri. Sin, Sinta, sudah selesai belum? Saya lapar ini. Oh ya, Han, kenalin. Ini Surya. Henry. Surya. Oh,
Jangan lama-lama dong, Surya suami gue tahu. Oh, laki lu. Gue kirain udah dong nyasar. Baru gue mau sasar. Oke deh, Han, gue cabut dulu. Suami gue udah lapar. Oke. Jangan lupa besok jam 10 ke rumah gue. Masih inget kan? Oh, ingat dong. Oke, sayang. Haram. Kalau amat sih laki lu. Ayo, baby. Dah. Dah. Saya mau minta tolong, boleh nggak? Ada perlu apa? Saya tahu kamu lagi bertengkar sama si Ana. Tapi saya ada janji sama temen. Kamu bisa nganterin nggak, Yan? Emangnya kamu nggak bisa pergi sendiri, Lika? Supir kita belum pada balik dari masjid. Tadi sehabis buka, mereka sholat tarawih. Terus saya juga agak-agak pusing, jadi saya nggak berani nyetir sendiri. Lagi pula, daripada kamu terus-terusan seperti ini, kan mendingan kamu temenin saya, Yan. Siapa tahu bisa ngilangin rasa stres kamu. Ngapain sih kamu pakai ngundang teman kamu itu ke rumah? Aku mau kamu belajar dance sama Hendry. Apa? Iya dong. Supaya lain kali kamu bisa nemenin aku dansa di pesta-pesta. Apa kamu mau ngelihat aku dansa di pesta-pesta sama cowok lain melulu? Hah? Kamu nyuruh saya belajar dansa sama teman kamu yang jambulnya kayak ayam jago itu? Sur, kamu mesti adil dong. Aku rela kursus masak demi kamu. Kamu sih bukan rela, Sin, tapi terpaksa. Rela atau enggak, yang penting besok kamu harus siap. Karena Om Syarif juga bakal datang ke rumah. Apa hubungannya sama Om Syarif, Sin? Emangnya kamu doang yang bisa manfaatin Om Syarif? Besok kamu harus buktiin sama Om Syarif kalau kamu itu suami yang baik, yang rela melakukan apa aja demi aku. Sekarang aku mau traktir kamu di restoran favorit aku. Ya Allah, semakin hari saya merasa semakin jauh dari Adrian. Semakin saya berusaha membahagiakan Adrian, semakin Adrian membenci saya, mencurigai saya, mencurigai Kak Arman. Apa yang harus saya lakukan untuk membuka mata hati Adrian, ya Allah? Berikanlah saya petunjuk, berikanlah saya ketabahan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, Ma. Maaf ganggu. Mama lihat Adrian. Adrian sudah pergi dari sini. Oh, pergi kemana ya, Ma? Bukan urusan kamu. Kenapa dia harus lapor dan minta izin dulu sama kamu? Hah? Semuanya sudah jelas. Kamu memang pembawa bencana di rumah ini. Kamu lihat sendiri, Adrian sudah pergi dari sini tanpa pamit sama kamu. Tidak usah berlagak sedih. Lebih baik kamu sekarang rapihkan semua barang-barang kamu dan pergi dari rumah ini. Sebelum Adrian kehilangan kesabaran dan menyeret kamu dari rumah ini. Saya tidak pernah main-main dengan perkataan saya. Sejak awal saya sudah menduga kalau kamu memang pembawa bencana. Saya minta kamu pergi dari rumah sini. Gak nyangka kamu bakal ikut, Yan. Kamu mau pesen apa? Saya pesenin makanan kesukaan kamu ya. Emang kamu tahu makanan kesukaan saya? Tahu dong. Kenapa sih, Yan? Kok kamu kelihatannya... Adrian lagi ada masalah sama istrinya, Pris. Oh, sorry. Nggak apa-apa. Yan, masa kamu nggak ingat sih sedekat apa hubungan kita dulu? Saya tahu loh semua tentang kamu. Kamu dan Priska dulu pernah pacaran bertahun-tahun, Yan. Bahkan kalian hampir bertunangan. Tapi si Ana muncul dan mempengaruhi pikiran kamu.
Adrian, Surya, kata Ana lo nggak enak badan, tapi kenapa ada di sini? gue Gue rasa kita perlu bicara empat mata, Yan. Mau kemana, Yan? Yan? Sebentar, saya pinjam Adrian dulu 5 menit, ya. Sebentar, Yasin. Yan, gue nggak tahu masalah lo sama Ana. Yang jelas gue tahu kalau lo itu lagi ribut sama Ana. dari mana lo tahu? Dari mana gue tahu itu nggak penting. Yang jelas suami istri kalau ribut itu suatu hal yang biasa. Jangan terlalu lo pikirin. Seharusnya Yan, masalah itu harus lo selesaikan, bukannya lo harus melarikan diri dari masalah, Yan. Melarikan diri dari masalah? Yoha, mestinya masalah itu lo selesaikan, bukannya harus pergi sama cewek lain. Siapa cewek itu? Friska dia temennya Lika. Ingat Yan ya, ingat bagaimana pengorbanan lo saat lo mendapatkan Ana, Yan. Bagaimana beratnya saat lo menikah sama Ana, Yan. Buktinya semua itu bisa lo atasi dengan baik. Masa masalah sebegini saja lo nggak bisa selesaikan sih, Yan? Pokoknya lo harus selesaikan masalah lo itu sama Ana, oke? Yoha. Tino. Tino. Ya, Bu. Kamu udah siap belum? Ya, Bu. Aduh, sini ibu rapiin. Kamu ini bakal sekolah di sekolah anak gedongan, jadi harus rapi sedikit. Ibu, pagi-pagi kok udah dandan sih? Ibu mau ngantar Tino kan? Ibu yang ngantar Tino ke sekolah, bukannya Umi. Umi nggak boleh lagi ngantar kamu. Hanya bikin malu kamu aja. Umi bikin malu. Iya. Apa kamu mau teman-teman kamu tuh kenal sama Umi? Yang sarafnya terganggu kayak setengah orang gila itu, iya? Jadi mulai sekarang ibu yang ngantar jemput kamu ke sekolah, ya? Ayo kita berangkat. Pagi ibu-ibu. Pagi. Wah, Bu Eli, pangling saya. Hampir nggak ngenalin. Bu Eli makin hebat aja. Mau kemana, Bu? Saya mau ngecek sekolahan anak saya yang baru. Itu di SD Citra Menteng. Itu kan sekolah anak gedongan, Bu. Wah, Bu Eli, makin oke aja nih kelihatannya. Lagi banyak rezeki ya? Uang sekarang bukan masalah buat saya. Maklum, mertuanya konglomerat. Maaf ya, Ibu. Saya mau manasin mesin mobil dulu. Permisi. Mentang-mentang mantunya orang kaya, sombong. Maklum kalau dia suka pamer, namanya juga OKB, Bu. OKB? Apaan sih OKB? Iya, OKB, orang kaya baru. Oh, astagfirullahaladzim. Lagi puasa kok ngomongin. Semalam pulang jam berapa? Jam 12, Mah. Makan malam sampai jam 12? Habis makan, Priska ngajak kita ke pub. Ya, dengerin musik sambil minum-minum gitu, Mah. Assalamualaikum. Ih, amit-amit. Masih berani juga kamu tinggal di sini? Belum pergi juga kamu? Mau apa kamu? Mau ngambil makan pagi buat Adrian. Kamu nggak usah repot-repot. Si Nur juga bisa menyiapkan sarapan pagi buat Adrian. Saya panggil Adrian, Mah. Maaf, Lik. Adrian sedang istirahat. Maksudnya anak saya sakit lagi. Sejak kamu tinggal di sini, Adrian sakit-sakitan melulu. Masih berani kamu mengaku sebagai istri yang baik. Mengurus suami saja kamu tidak becus. Istri macam apa kamu? Suami sakit-sakitan. Bukan cuma sakit-sakitan aja, Mah. Tapi bertengkar terus setiap hari. Adrian itu banyak pikiran, stres mikirin kamu. Yan, astaga, muka kamu pucat sekali. Apa perlu kita panggil dokter, Mah? Nggak usah, saya nggak apa-apa. Cuman pusing, mungkin kecapean. Kamu bukannya pusing, Yan. Bukan capek. Tapi kamu stres.
kamu sakit karena memikirkan masalah Ana. Rika, telepon dokter, suruh kemari periksa Adrian. Iya, Mah. Maksud Mama apa? Yan, makin hari Mama makin khawatir sama kamu. Mama bukannya mau ikut campur urusan kamu dengan Ana. Tapi Mama betul-betul sangat sedih melihat kehidupan anak-anak Mama berantakan. Kamu dengan Kak Arman jadi bertengkar. Padahal dia nggak salah. Kamu harus bersikap tegas. Kamu harus berusaha menyingkirkan sumber masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya adalah Ana. Adrian mana? Pak Adrian barusan telepon. Katanya dia tidak masuk hari ini. Gak masuk. Iya Pak, katanya sakit. Sakit. Yan, kamu masih pusing? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Mama juga udah panggilin dokter, bentar lagi datang. Yan, saya mau minta maaf kalau kamu pusing gara-gara saya, ya. Saya pusing itu cuma karena bingung. Saya stres, saya nggak tahu apa-apa. Saya merasa dibodohi. Yan, kamu tinggal bilang sama saya apa yang harus saya lakukan supaya kamu percaya lagi sama saya, Yan. Saya cuma minta kejujuran kamu. Saya selalu jujur. Omong kosong. Kenapa Arman lebih tahu banyak tentang kamu daripada saya? Kamu kan istri saya. Kok Arman lebih dekat sama keluarga kamu dibanding saya? Sabar, Yan. Istighfar. Kamu begini karena kamu hilang ingatan. Insya Allah saya yakin semua akan balik seperti semula. Ya. Yan, dokternya nggak bisa datang, tapi Mama sudah bikin appointment. Ayo Mama antar yuk. Ayo kita berangkat. Sayang. Aduh. Kamu tinggal di sini ya, jangan ikut. Kalau kamu mau benar-benar bantu saya, Jauhi istri saya. Jadi kamu menuduh saya berselingkuh dengan istri kamu? Arman, saya punya banyak alasan, Arman. Dan hari ini saya membuktikan kalau alasan saya benar. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh, tidak boleh. Saya tidak boleh terus-menerus minta bantuan Kak Arman. Apa yang harus saya lakukan? Ya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah mencoba menelpon 3 kali, tapi Pak Adriannya nggak ada di rumah, Pak. Kata pembantunya, dia pergi ke dokter, Pak. Ibu Ana nggak ada di rumah juga? Pembantunya bilang, Bu Ana juga nggak ada di rumah, Pak. Ya sudah. Baik, Pak. Mudah-mudahan mereka berdua baik-baik saja. Yan? Pris? Priska, apa kabar? Baik, baik. Siapa yang sakit? Tante atau Adrian? Adrian, Tante hanya ngantar saja kok. Kamu periksa juga? Enggak, cuma mau ketemu Papa aja kok. Papa kamu kan pemilik rumah sakit ini ya? Udah lama nunggu? Lumayan juga sih. Oh, sebentar ya, saya bisa atur biar Tante dapat prioritas. Jadi nggak usah lama-lama nunggu. Sebentar ya Tante ya. Oke. Priska. Coba Yan, kalau kamu menikah sama Priska, kamu nggak akan stres seperti ini. Apa, Ma?
Maaf, Mama jadi ngelantur. Ayo, yuk. Bisa masuk duluan kita? Semua udah diatur kok. Yuk. Ayo, Yan. Ayo Dada Muncung, ke depan. 1, 2, 3, balik ke belakang. Aduh, mah. Aduh, yang jempolku sakit ini, aduh. Gimana sih ayam jago? Janjinya nggak pakai injak kaki, tapi malah injak kaki orang. Makanya kalau lagi latihan jangan bengong. Konsentrasi dong. Santai dulu. Saya istirahat dulu. Aduh. Tadi kan udah istirahat, udah 3 kali. Sekarang latihan lagi ya. Nih. Gimana nih? Tenang. Tadi pijit ini. Aduh. Diam biar aliran darahnya lancar. Aduh, brengsek kamu ayam jago. Pakai injak kaki orang segala. Aduh. Yaudah. Sekarang latihan lagi. Diam. Sekarang kamu harus menghayati gerakan kamu, ya. Sekarang pejaman mata. Pejam. Jangan ngintip-ngintip. Pejam, ya. Nah, sekarang kamu harus membayangkan kalau sedang berdansa dengan wanita paling cantik di dunia. Ya, kamu bayangkan aja wanita itu Jennifer Lopez, Mak. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez nggak punya jengger seperti ini, leh. Enak aja. Yaudah, sekarang di depan. Set. Ya, dengerin. Ke samping, ke depan. Ya, ayo. 1, 2, 3. Ke samping. Sampai jam berapa Surya les dansa? Setengah jam lagi mereka juga udah selesai. Om jangan pulang dulu dong. Om di sini aja. Kita buka puasa bersama, oke? Om tuh nggak nyangka kalau Surya juga senang les dansa. Surya kan suami yang baik, Om. Jadi dia rela ngelakuin apa aja untuk bikin aku senang. Om tahu kamu nggak salah memilih suami, Sinta. Surya adalah pria terbaik buat kamu. Kanan, balik ke depan. Aduh. Gimana sih kamu nginjak kaki saya? Sakit ya? Iya dong. Hen, lu kenapa? Ini nih diinjak, sakit banget. Ini ayam jago pakai maju-maju terus, jadi keinjak kakinya sama saya. Saya kan murid baru, masih nggak tahu apa-apa. Kalau melakukan kesalahan kan wajar. Jadi sorry ya, kalau kakinya masih sakit, sebaiknya istirahat saja dulu dan latihannya ditunda dulu, jangan hari ini, diganti hari lain saja, oke? Dan sekarang saya mau sholat dulu, oke? Permisi. Om Arman. Tino. Bu, silakan dulu. Tino mau mengucapkan terima kasih langsung sama Nak Arman. Hari ini Tino udah mulai sekolah di sekolah barunya Tino. Makasih ya Om. Ya, sama-sama. Tapi Tino harus janji sama Om ya. Tino nggak boleh malas dan juga harus rajin belajar. Ingat itu ya. Iya Om gitu. Bu Heli, ada yang harus kita bicarakan, ini penting sekali. Tino tunggu sini ya, sebentar aja. Ya. Tunggu sini ya sayang, sebentar ya. Saya mohon, Bu. Ibu mengerti keadaan saya. Bukannya saya ini melarang Ibu datang ke kantor saya. Tapi ya, tolonglah, Bu. Tolong jaga perasaan Adrian. Nak Arman jangan khawatir. Sebelum Ibu datang kemari, Ibu sudah telepon dulu cari info. Maksud Ibu apa? Ibu pura-pura nyari Adrian. Tapi begitu Ibu tahu Nak Adrian gak masuk kantor, Ibu langsung nyari Nak Arman. Ibu kan gak bodoh. Ibu gak mau hubungan kita rusak hanya karena masalah Adrian. Gini, Bu. Mulai sekarang, saya mohon, kalau ada apa-apa, Ibu tolong jangan cari saya lagi. Nah, Arman kan lihat sendiri bagaimana sikapnya Adrian terhadap Ibu semalam. Dia marah sama Ibu. Apa dia masih mau bantu Ibu kalau Ibu susah?
Hanya Nak Arman yang bisa menolong ibu dan Ana. Hanya Nak Arman satu-satunya harapan ibu dan Ana. Ya Allah, Engkaulah penguasa hati. Engkau maha mengetahui isi hati setiap insan. Ya Allah, hamba memohon, bukakanlah pintu hati Adrian. Tanamkanlah perasaan cinta terhadapku, ya Allah. Persatukanlah kami kembali sebagaimana Engkau telah mempersatukan Nabi Adam dan Siti Hawa ketika Kau turunkan dari surga ke muka bumi. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Assalamualaikum, permisi Non. Waalaikumsalam. Adrian sudah pulang? Belum Non. Saya cuma mau ngingetin sudah waktunya beduk Non. Non mau makan apa sekarang? Apa aja. Makasih ya. Baik Non. Baru pulang, Ma. Kok lama banget sih ke dokternya? Tahu nggak, Lik? Ketemu siapa kita di rumah sakit? Siapa? Rizka. Papanya kan pemilik rumah sakit itu. Malah dia membantu kita untuk masuk duluan. Supaya kita nggak lama-lama nunggu. Iya kan, Yan? Terus kita pulangnya diajak Rizka minum kopi, makan snack. Mah, saya ke kamar duluan, Mah. Iya. Lik. Ide kamu menyuruh Rizka ke rumah sakit berhasil? Waktu Mama dan Adrian pergi ke dokter, saya dan Om Hasim dapat ide cemerlang untuk mengusir Ana dari rumah ini, Ma. Yan, kamu nggak apa-apa kan? Apa kata dokter? Ya, cuman sakit kepala. Saya udah dikasih obat kok. Alhamdulillah, cuma sakit kepala aja kan? Kamu makan dulu ya biar bisa minum obatnya. Saya udah kenyang. Udah makan? Ya. Minum obatnya sekarang ya? Ya. Ana, bisa tolongin Tante sebentar nggak? Ya, yuk. Tadinya kan Tante mau minta tolong sanggul Tante itu agak... Kan Tante mau pergi tuh nanti malam, tapi kayaknya nggak jadi deh. Nggak jadi? Terusin aja, kerjaan Ana terusin aja. Oh, Nggak nanti apa-apa. kalau ada apa-apa bilang aja saya di situ ya. Iya. Kalau kita berhasil mengusir Ana dari rumah ini, Ratna pasti akan sangat merasa berutang budi sama kita. Sayang, ini tehnya. Jangan! Jangan minum, Bian. Kamu lihat ini. Ada apa sih, Ma? Ini Mama temukan. Ini racun. Mama temukan di tong sampah. Minuman itu diracuni oleh Ana. Apa? Astagfirullahaladzim. Saya sudah curiga sama kamu dari dulu. Kamu mau meracuni Adrian karena kamu kepingin kawin sama Arman, iya kan? Yan. Jangan-jangan kamu yang mencelakakan Adrian.
sewaktu kalian bulan madu? Ma, jangan menuduh dulu, Ma. Ini kan semuanya belum pasti, Ma. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Ana menaruh racun di minuman kamu, Yan. Demi Allah. Kami sudah curiga sama kamu, Ana. Kami mengawasi gerak-gerik kamu. Demi Allah, Yan, kamu harus percaya sama saya. Itu nggak benar ya. Hanya satu cara untuk membuktikan kalau itu bukan racun. Buktikan, minum. Buktikan kata-kata kamu, Ana. Minum. Minum, Ana. Minum. Ayo, kalau kamu berani, kamu harus minum. Saya mohon, izinkan saya membuktikan apa yang saya katakan. Tapi ya, Kalau kamu melarang saya, artinya kamu percaya sama mereka. Mas, aduh gawat, Mas. Gawat. Ada apa sih? Ana nekat. Dia minum teh yang beracun itu, Mas. Teh beracun bagaimana maksud kamu? Aduh, Mas kan masukin racun ke dalam minuman tehnya Ana, kan? Racun? Racun apa? Dari mana saya bisa mendapatkan racun? Saya cuma memasukkan obat tidur ke dalam minuman itu, bukan racun. Iya, sekarang obat tidur, seberapa banyak obat tidur itu Mas masukin ke dalam minumannya Ana? Biar obat tidur kan bisa mematikan, Mas. Duh, gimana? Ana, buka pintunya, Han. Aduh, Sin, ini semua gara-gara kamu, Sin. Pakai acara les dansa segala. Sekarang kamu harus tanggung jawab sama saya. Ayo, pijitin saya dulu. Saya pegel-pegel ini. Cuma pegel kayak gitu aja kamu udah ngerayain anak bayi. Udah cepat ganti pakaian. Ganti pakaian? Memangnya kita mau kemana? Aku udah dijanji sama teman-teman aku. Loh, yang janjikan kamu sama teman-teman kamu. Kenapa mesti saya ganti pakaian? Kan kamu supir aku. Ups. Maksudnya, kan kamu suami aku. Jadi kamu harus nganterin aku. Sorry Dori Strawberry deh, Sin. Malam ini saya nggak mau diganggu. Saya pengen istirahat di rumah. Oh, jadi kamu udah mulai berani nolak permintaan aku ya? Terserah kamu deh. Kamu mau ngancam saya pakai rudal pun, saya tidak akan mau bergerak dari rumah. Pokoknya saya pengen istirahat. Saya capek. Saya nggak mau keluar malam. Titik. Sudahlah, jangan takut. Yang saya taruh di minuman itu cuma obat tidur kok. Tapi kalau sampai Ana overdosis bagaimana, Mas? Apalagi kalau sampai dokter tahu apa penyebabnya. Kita bisa-bisa berurusan dengan polisi. Gak bakal Ana melapor ke polisi segala. Tenang saja. Lagi pula Ana kan gak bisa nuduh kita. Dia gak punya saksi. Mas yakin? Selama Ana cuma keracunan dan tidak sampai meninggal, kita nggak perlu urusan sama polisi. Sudahlah, kamu tenang saja, jangan takut. Meninggal? Hai Fir, kayaknya gue bakalan telat datang nih. Enggak, Surya nggak ikut. Dia lagi nggak enak badan. Apa?
Halo? Halo? Iya. Sebentar, sabar. Astaga, pasti Sinta lagi nih. Kalau orang nyusul ke sana, dosen. Saya kan sudah bilang, kalau saya ini ngantuk, pengen tidur. Saya tidak akan merubah keputusan saya kalau saya ini... Loh, siapa ini? Betul? Ya, saya Surya, ya. Apa? Suster, istri saya di mana, suster? Apa? Istri saya itu korban kecelakaan, suster. Tadi saya terima telepon dari rumah sakit sini, katanya istri saya dirawat di sini, suster. Oh, sebentar ya Pak ya, sabar. Sebentar saya cek dulu nama istri Bapak siapa? Sinta Dewanti. Sinta Dewanti. Pasien masih ada di ruang operasi? Ruang operasi? Iya, kalau Bapak mau bicara dengan dokter yang menangani istri Bapak, silakan Bapak ke ruang 35B. Namanya Dokter Tommy. Ya, terima kasih, suster. Bagaimana dengan kondisi istri saya, dok? Saat ini, tim dokter masih berusaha untuk menyelamatkan istri Anda. Lalu bagaimana dengan luka-lukanya? Apakah cukup parah? Ya, terutama di bagian kepala. Makanya, kami akan segera melakukan operasi darurat. Ya Allah, selamatkanlah jiwa Sinta, ya Allah. Pulang? Iya, pulang. Ngapain sih kita di sini? Besok kan kita bisa kesini lagi, Yan. Kalau kamu mau pulang, kamu pulang aja. Saya nungguin Ana di sini. Yan, ini semua kan kesalahannya si Ana sendiri. Udah tahu minumannya ada racun, ngapain dia minum? Tapi kenapa Ana senekat itu? Mungkin aja dia malu karena ketangkap basah sama kamu, dan dia pengen buktiin kalau dia nggak salah dan dia minum racun itu. Dan itu kan jadi senjata makan tuan. Ya kan belum terbukti, belum tentu karena dipingsan karena racun. Yan, Sur, ngapain lo di sini? Siapa yang sakit? Ana, Sur. Ana? Apa? Ana keracunan makanan? Yoha, Bu. Astaga. Ana sekarang ada di rumah sakit, Bu. Iya, ya, Ibu akan menyusul ke rumah sakit sekarang juga. Apa? Ana masuk rumah sakit? Iya. Kok saya nggak dikasih tahu, Bu? Ibu juga nggak dikabari apa-apa, Nak Arman. Untung ada temannya Adrian ke rumah sakit, dia yang beritahu Ibu. Kita sekarang juga harus ke rumah sakit. Maaf, Bu. Saya sudah janji sama Ana bahwa saya tidak mau mencampuri urusan rumah tangga mereka lagi, Bu. Nah, Arman, ini soal hidup dan matinya Ana. Kalau bukan Nak Arman, siapa lagi yang bisa membantu Ana? Nak Arman, siapa lagi? Maksud Ibu apa? Hidup dan mati apa? Iya, Surya bilang Ana keracunan makanan, keracunan. Keracunan makanan? Iya, tapi itu kata mereka. Ibu yakin Ana bukan keracunan makanan, tapi memang diracunin. Bu, saya mohon jangan bicara sembarangan, Bu ya. Nah, Arman kan tahu sendiri. Mereka itu semua sangat membenci Ana. Mereka ingin menyingkirkan Ana. Dan mereka pasti akan bisa melakukan apa saja demi berpisahnya Ana dan Adrian. Iya kan? Iya, Bu, saya tahu. Tapi saya tahu persis, Bu. Mama dan Lika tidak mungkin melakukan sejauh itu. Tanpa atau dengan Nak Arman, Ibu sekarang juga akan ke rumah sakit. Selamat malam. Istri kamu kecelakaan? Gue merasa bersalah, Yan. Tadinya Sinta minta gue nemenin dia pergi. Tapi gue menolaknya. Akhirnya dia pergi sendiri. Kecelakaan deh. Terus keadaannya gimana? Kata dokter, luka di kepalanya sangat parah, Yan. Makanya sekarang gue mau lihat hasil operasinya dulu. Gue tinggal dulu, Yan, ya. Yang dioperasi aja udah selesai. Kok si Ana nggak selesai juga sih, Yan? Biar saya cari dulu informasinya. Kamu apakan lagi anak saya? Ayo. Kamu? Kalian pikir bisa kalian sembunyikan semuanya ini pada saya? Hah? Mana Ana? Heh,
Saya di sini menemani Adrian, bukan untuk ngurusin si Ana. Kalau kamu mau tahu di mana anak kamu, tanya aja sama penerangan. Kamu sama ibu kamu sudah meracuni anak saya. Tahu? Saya pastikan kamu tidak akan lolos kali ini. Apa? Meracuni? Ya. Kamu kasih racun apa anak saya? Hah? Kamu kasih racun apa? Hah? Ibu. Adrian, bagaimana keadaan Ana? Kami masih harus menunggu, Bu. Kenapa kamu nggak bilang sama ibu kalau Ana masuk rumah sakit? Kenapa? Saya panik, Bu. Saya belum sempat telepon siapa-siapa. Saya nggak mau telepon Ibu karena saya takut Ibu panik. Ibu tahu Ana sakit dari mana, Bu? Dari siapa lagi? Paling juga dari Arman, ya kan? Justru saya tahu soal anak dari Ibu Eli. Kamu lagi. Anak Arman. Yan, saya datang ke sini bukan bicara soal anak, tapi saya yang bicara sama Ibu Eli. Iya, iya. Ayo. Sebenarnya yang menantunya Bu Eli itu siapa sih? Arman atau kamu? Kayaknya dia lebih deket deh sama Arman. Saya kesini karena Ibu. Untuk ibu, bukan untuk menjenguk Ana. Saya sudah janji sama Adrian dan Ana bahwa saya tidak mau turut campur dalam rumah tangga mereka lagi. Bahkan saya khawatir sama Ibu. Saya takut Ibu akan ribut dengan Adrian. Jadi saya mohon sama Ibu, sebaiknya Ibu pulang. Apa? Pulang? Saya akan kabari keadaan Ana, Bu. Bu, sebaiknya Ibu menenangkan diri di rumah. Emosi akan mempengaruhi keadaan. Percayalah sama saya. Terus Ana gimana? Ya, Ana kan ada dokter, Bu, dan saya akan mencari informasi mengenai Ana, Bu. Sekarang lebih baik Ibu pulang sama saya. Ya. Iya, ya. Ada apa nih, Sur? Pagi-pagi sekali sudah mampir ke sini? Ada kabar buruk, Om. Sinta kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu? Bagaimana kejadian sebenarnya? Saya yang salah, Om. Malam itu Sinta minta saya untuk menemani dia pergi. Tapi saya menolaknya, Om. Seandainya saya menuruti dia, mungkin tidak terjadi kejadian seperti itu, Om. Sudahlah, Sur. Tidak perlu menyalahi diri sendiri. Kecelakaan itu sebuah takdir. Dan tidak ada manusia yang bisa menghindar dari takdir. Tapi, Om... Sudahlah. Sekarang kita hanya bisa berdoa. Mohon kepada Allah berkenan memberikan selamat pada Sinta. Tapi seandainya ada terjadi apa-apa sama Sinta, seumur hidup saya akan terus merasa bersalah, Om. Astagfirullahaladzim. Ana. Di mana saya? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Semalam kamu pingsan di kamar mandi. Dokter bilang kamu keracunan. Kamu gak percaya. Kamu gak percaya kalau saya ngeracunin kamu, kan? Kamu gak percaya kalau saya tega meracuni kamu, ya? Saya nggak tahu harus bilang apa, Ana. Saya bingung. Satu pihak saya nggak yakin kalau kamu tega melakukan hal itu. Tapi Mama dan Lika, mereka membuktikan kalau apa yang mereka katakan benar. Teh itu beracun.